Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan membacakan cerita yang disampaikan oleh Kang Holil. Kang Holil menceritakan temannya yang bernama Dedi yang mengalami sesuatu yang aneh pada keluarganya, di mana kakek-kakek mereka terdahulu meninggal dengan tidak wajar atau dengan cara yang aneh. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Perebutan harta warisan memanglah sangat membuat pusing isi kepala. Namun karena warisan tersebut bisa membuat orang kalang kabut, tak jarang juga memilih jalan yang menyimpang, apalagi kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikisahkan oleh rekannya Kang Holil yang bernama Dedi. Nama disamarkan keseluruhannya ya, dan juga tempat. Dedi adalah buyut dari Ibu Titin. Ibu Titin memiliki anak sebanyak 8 orang. Terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak laki-laki terdiri dari Mamat, Adi, Yanto, dan juga Nana. Sedangkan anak perempuan terdiri dari Wati, Susi, Piah, dan juga Kasni. Dedi sendiri adalah cucu dari Kasni. Kita mulai masuk ke kisah Kang Dedi. Semuanya awalnya baik-baik saja tanpa adanya kecemburuan sosial. Mereka semua merawat Uyut Titin secara bergantian, di mana seluruh anak laki-laki membiayai segala kebutuhan ibunya, dan anak perempuan Uyut Titin yang merawat segala sesuatu di rumah Uyut Titin. Semuanya terasa adem ayem saja tanpa adanya perdebatan sedikit pun. Namun setelah beberapa tahun berlalu, di mana kalanya Uyut Titin sudah mulai sakit parah, dan seluruh anak perempuanlah yang setia merawat dan menemani Uyut Titin, termasuk ibunya Kang Dedi yang bernama Santi. Ibu Santi cucu satu-satunya yang ikut andil dalam merawat neneknya. Singkat cerita, Uyut Titin akan membagikan sebuah wasiat tertulis bahwa semuanya akan dibagi rata supaya adil. Namun beberapa anak laki-laki memberikan saran dan merubah semua wasiatnya. "Bu, lebih baik gini aja bu," ucap kakek Adi. "Bagaimana Di?" tanya Uyut Titin. "Rumah ini kan satu-satunya peninggalan ibu. Kami tidak menginginkan bagian dari rumah ini bu. Lebih baik rumah ini dibagikan kepada anak-anak perempuan saja yang sudah susah payah merawat ibu selama ibu sakit," ucap kakek Adi. "Karena kami tidak bisa merawat ibu seperti mereka merawat ibu. Karena kesibukan, pekerjaan, dan tempat tinggal kita yang jauh dengan ibu,
sambung kakek Mamat. Namun sebenarnya dari pihak anak perempuan merasa keberatan dengan usulan itu karena takut suatu saat nanti akan ada sesuatu yang menimpa seluruh pihak anak perempuan. Karena Uyut Titin menyetujuinya dengan berat hati, seluruh anak perempuan pun mengiyakan. Ditambah dengan kakek Adi dan juga kakek Mamat beserta kakek Nana meyakinkan. Namun di sini kakek Yanto tidak ikut meyakinkan karena sudah terwakili oleh ketiga saudaranya. Karena waktu itu juga kakek Yanto seperti tidak berharap dan tidak menginginkan bagian dari rumah itu. Kesepakatan pun disetujui dan wasiat ditulis ulang dan ditandatangani oleh semua pihak, baik dari pihak anak laki-laki maupun pihak anak perempuan. Kakek Yantolah yang paling utama menandatangani karena kakek Yanto ingin segera pulang ke rumahnya. Setelah semuanya selesai, seluruh anak laki-laki pun berpamitan pulang. Hanya kakek Nana lah yang terakhir pulang karena rumah kakek Nana tidak begitu jauh dari rumah Uyut Titin. Singkat cerita, Uyut Titin pun berpulang ke rahmatullah dan semua anak cucu berkumpul demi mengantarkan Uyut Titin ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kakek Yanto pun hadir, namun tidak sesedih yang lain. Kakek Yanto terlihat biasa saja dengan kepergian ibunya. Walaupun isak tangis terdengar di mana-mana, namun wajah kakek Yanto tidaklah sesedih yang lainnya. Entah karena menahan sedih atau ada maksud lain, Dedi pun tidak tahu. Singkat cerita, beberapa bulan semenjak kepergian Uyut Titin, kakek Yanto pun mendatangi rumah peninggalan Uyut Titin dan meminta pembatalan keputusan yang dulu sudah ditandatangani. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh kakak dan adiknya kakek Yanto. Perdebatan panas pun tak terhindarkan di rumah peninggalan Uyut Titin. Setelah permintaannya gagal, kakek Yanto kembali pulang ke rumahnya di luar kota yang sangat jauh. Semenjak itu, teror demi teror pun muncul, terutama ke seluruh anak laki-laki Uyut Titin. Teror pertama pada tahun 1993 datang kepada kakek Adi. Menurut keterangan keluarganya, kakek Adi setiap malam selalu berteriak ketakutan seperti ada sesuatu yang mengganggu hidupnya kakek Adi. Dan setelah selesai mandi, kakek Adi kembali berteriak. Dan tidak kakek Adi sadari, kakek Adi terpleset dari tangga rumahnya dan terjatuh. Seketika kakek Adi pun meninggal dunia. Teror pun berlanjut pada tahun 1994 pada kakek Mamat. Menurut keterangan rekan kerjanya, kakek Mamat setiap malam. Menurut keterangan rekan kerjanya, kakek Mamat setiap malam selalu bermimpi hal yang mengerikan dan selalu berteriak ketakutan seperti melihat sosok yang tak kasat mata. Dan saat kakek Mamat sedang bekerja di sebuah proyek, saat kakek Mamat berada di tempat yang tinggi, kakek Mamat seperti melihat seseorang yang melambai-lambaikan tangannya. Sempat kakek Mamat bicara pada rekan kerjanya kalau ada seseorang yang melambai-lambai tangannya. Menurut keterangan rekannya juga, kakek Mamat seperti melihat gedung itu bagaimana jalan raya yang saling menyambung.
Baru saja kakek Mamat berlari dan seketika itu juga kakek Mamat terjatuh dari lantai 3 sebuah proyek, dan seketika kakek Mamat pun berpulang ke rahmatullah. Teror ketiga pada tahun 1997 pada kakek Nana. Kakek Nana dalam keadaan sehat walafiat. Tiba-tiba kakek Nana merasakan sekujur tubuhnya sakit yang sesakit-sakitnya. Yang sering kakek Nana keluhkan adalah bagian jantungnya yang seperti ditusuk-tusuk oleh benda tajam. Dan semenjak itu pula kakek Nana dinyatakan menderita penyakit jantung. Namun saat di rongsen terdapat beberapa benda di dalam tubuhnya seperti paku dan juga yang lain-lainnya. Terlihat juga seperti binatang yang bergerak-gerak di bagian lambungnya. Pengobatan medis tak menemukan jalan terbaik, maka pihak keluarga kakek Nana memutuskan untuk meminta bantuan pada tokoh agama di daerah rumahnya. Namun penanganannya sedikit terlambat yang mengakibatkan kakek Nana meninggal sebelum tokoh agama itu tiba di tempat kakek Nana. Kini isak tangis pun kembali membendung seluruh anak cucu Uyut Titin, terutama anak perempuan. Saat kakek Nana dimandikan, terlihat sesuatu keluar dari lubang kekotorannya seperti belatung dan beberapa binatang kecil lainnya. Melihat kejadian itu pun seluruh anak cucu Uyut Titin menangis histeris. Pada saat seluruhnya menangis histeris, Dedi tak melihat kakek Yanto di situ. Kakek Yanto pun tiba di saat acara pemakaman sudah selesai. Namun kali ini dengan wajah sedih, kakek Yanto menghampiri istri dan anaknya kakek Nana untuk mengucapkan turut berbelasungkawa. Semenjak kepergian kakek Nana, kakek Yanto pun tidak pernah datang lagi ke rumah Uyut Titin yang ditinggali oleh nenek Kasni dan juga ibunya Kang Dedi, yaitu Ibu Santi. Namun teror pun kembali datang pada Nenek Susi di tahun 2000. Nenek Susi yang awalnya sehat keseluruhannya ataupun sehat rohani dan jasmani, kini tiba-tiba dibuat mentalnya terganggu dan terkadang terlihat seperti orang gila, di mana Nenek Susi sering berbicara sendiri, terkadang tertawa sendiri, dan kadang-kadang juga menangis sendiri. Yang lebih membuat malu lagi atau membuat iba, Nenek Susi terkadang berguling-guling di tanah atau di tengah keramaian dan suka membasuh mukanya dengan air got yang sangat kotor, bahkan sampai meminumnya. Namun itu semua tidak lama, hanya beberapa menit saja, dan paling lama 30 menit Nenek Susi bertingkah seperti itu. Dan setelah 30 menit Nenek Susi pun kembali sadar. Dan yang mengerikan adalah seminggu sebelum berpulangnya Nenek Susi adalah seluruh kedua kakinya seperti terbakar dan melepuh, bahkan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap untuk dicium. Yang membuat Dedi menangis histeris adalah dikala beberapa jam sebelum berpulangnya Nenek Susi, di mana Dedi hendak membangunkan dan membalikan tubuh Nenek Susi bersama menantunya. Terlihat bibir Nenek Susi menyon alias tidak seperti biasanya, dan lidah menjulur keluar seperti ada yang sedang mencekiknya.
Sontak Nenek Kasni, Nenek Pia, dan Nenek Wati pun menjerit melihat wajah Nenek Susi seperti itu. Kejadian aneh pun datang kembali pada saat beberapa menit Nenek Susi akan meninggal. Kini rumah yang tadinya tercium bau busuk pun kini berubah menjadi wangi bunga melati. Setelah tercium wangi bunga melati, Nenek Susi pun menghembuskan napas terakhirnya bersamaan dengan azan Isya berkumandang. Setelah menghembuskan napas terakhir, kini kembali tercium bau busuk di rumahnya, dan wangi melati itu pun seketika menghilang. Kini tangis pun kembali menyelimuti seluruh keturunan Uyu Titin, dan Kakek Yanto pun tampak hadir. Namun saat ini Kakek Yanto agak lama tinggal di sini sampai acara hari ketujuh. Barulah Kakek Yanto pamit pulang ke rumahnya dengan sebuah pesan yang menyuruh ibunya Kang Dedi untuk mendatangi rumahnya yang di luar kota. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, ibunya Kang Dedi pun mendatangi kediaman Kakek Yanto. Terpaksa ibunya Kang Dedi menghampiri ke sana karena mendapatkan telepon terus-menerus dari Kakek Yanto. Saat itu Kang Dedi juga ikut ke sana dan mereka semua menginap di rumah Kakek Yanto yang sangat nyaman walaupun tidak mewah. Malam harinya sebelum Kang Dedi tidur, Kang Dedi mendengar sebuah percakapan Kakek Yanto dengan seseorang. Kang Dedi pun menguping di balik sebuah kamar yang Kang Dedi gunakan untuk tidur. Karena saat itu ibu dan bapaknya Kang Dedi sudah terlelap tidur. Namun entah kenapa Kang Dedi tidak bisa tertidur saat itu. "Gimana Tok? Apa semuanya sudah beres?" tanya seseorang di balik kamar tersebut. "Semuanya berjalan mulus Ki," ucap Kakek Yanto. "Lantas tujuanmu bagaimana?" tanya seseorang itu. "Besok akan aku obrolkan dengan ponakanku, salah satu anak kakakku," jawab Kakek Yanto. "Seandainya keponakanku menolak, maka ibunya lah yang menjadi target berikutnya. Namun ada suatu permasalahan Ki. Aku tidak memiliki foto kakakku," ucap Kakek Yanto. "Barang-barangnya kamu gak punya Tok?" tanya orang itu lagi. "Kalau kamu bisa menyantet dia tanpa foto atau barang miliknya, lakukan saja," ucap Kakek Yanto. Dedi yang mendengar percakapan itu seketika ketakutan dan berusaha untuk tidur. Namun sialnya, Kang Dedi tidak bisa tertidur. Kang Dedi terus berusaha memejamkan matanya, dan Kang Dedi pun berhasil tidur di jam 3 dini hari. Dan saat terbangun di pagi harinya, ibu dan bapaknya sudah berbincang dengan Kakek Yanto di bawah. Di saat Kang Dedi hendak turun, Kang Dedi penasaran dengan kamar yang di sebelah kamar yang saat itu digunakan untuk Kang Dedi tidur semalam. Kang Dedi melihat beberapa foto almarhum kakek dan neneknya yang sudah berpulang berserakan di dalam kamar itu dengan tanda darah di fotonya, lengkap dengan nama dan tanggal lahirnya. Takut ketahuan, Kang Dedi pun kembali menutup kamar tersebut dan menghampiri ibunya untuk meminta izin ke warung untuk sekedar membeli makanan dan sebatang rokok. Dengan rasa cemas, Kang Dedi pun menghisap rokok di warung tersebut karena alasannya di rumah Kakek Yanto dilarang untuk merokok.
karena kakek Yanto sendiri tidak merokok sampai ajalnya tiba nanti. Dan pada saat itu juga Kang Dedi masih belum mendapatkan SIM atau surat izin merokok. Setelah selesai, Kang Dedi kembali ke rumah kakek Yanto dan terlihat ibu dan bapaknya Kang Dedi terburu-buru ingin pulang ke kampung. Dan Kang Dedi beserta keluarganya pun pulang ke tempat asalnya, yaitu kampung halamannya. Sesampainya di rumah Uyut, ibunya Kang Dedi menceritakan semua kepada anak-anak dari Uyut yang masih tersisa. Entah apa yang mereka bicarakan, karena waktu itu Kang Dedi tidak diperbolehkan untuk nimbrung atau bergabung. Dan ternyata semua mengalah dan menyetujuinya. Kejadian semalam tak pernah Kang Dedi ungkapkan. Namun tidak lama dari itu rumah Uyut Titin pun dijual. Dan nenek-neneknya Kang Dedi pun terbagi rata. Namun bagian almarhum kakek Nana, almarhum kakek Adi, dan juga almarhum kakek Mamat beserta almarhum nenek Susi tidak sampai kepada anak-anaknya. Selang beberapa tahun berikutnya, kakek Yanto pun terkena karmanya sendiri saat akan menyantet neneknya Kang Dedi karena kesalahan tanggal lahir dan juga tanpa foto. Semuanya berbalik kepada diri kakek Yanto, di mana kakek Yanto saat itu merasakan sekujur tubuhnya kepanasan dan meronta-ronta kesakitan. Bahkan anak dan istrinya enggan mengurusi kakek Yanto. Dengan teganya kakek Yanto dikembalikan kepada keluarganya di kampung, karena mereka berpikir kakek Yanto tidak bisa diandalkan dan hanya bisa menghabiskan uang istrinya saja selama ini. Semua bagian dari kakek Yanto dan yang lainnya sudah habis dimakan sendiri oleh kakek Yanto tanpa istrinya kebagian sedikit pun. Ditambah biaya pengobatan kakek Yanto yang tak sedikit, karena istrinya tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh kakek Yanto. Maka dari itu, istri dan anaknya membawa kakek Yanto ke rumah sakit atau pengobatan secara medis. Namun, kini kakek Yanto pun harus tinggal dan dirawat di sebuah rumah yang seadanya milik suaminya Nenek Piah. Karena di rumah Kang Dedi tidak diizinkan oleh Kang Dedi karena perbuatannya yang dulu. Walaupun begitu tega, tapi nenek-neneknya Kang Dedi masih tetap merawat dan berusaha mengobatinya. Setiap malam seluruh nenek Kang Dedi pun tak henti-hentinya mengaji di samping kakek Yanto. Mungkin dengan lantunan ayat suci kakek Yanto akan sedikit membaik. Hampir setiap malam pula terdengar ledakan kecil di rumah sederhana itu bersamaan dengan kakek Yanto yang menjerit kesakitan. Terus seperti itulah setiap malam. Tiba saatnya kakek Yanto sudah tidak kuat dan akhirnya kakek Yanto pun meminta maaf pada semua nenek Kang Dedi tentang santet yang sudah kakek Yanto kirimkan pada seluruh keluarganya yang sudah lebih dulu meninggal. Dengan lapang dada, semua neneknya Kang Dedi pun memaafkan kakek Yanto dengan ikhlas dan berharap kakek Yanto bertaubat dan kembali sehat seperti sedia kala. Namun setelah semuanya selesai, sebelum adzan subuh, kakek Yanto meninggal dunia di rumah sederhana milik suami Nenek Piah.
Banyak kejadian yang tak terduga saat proses pemakaman kakek Yanto, mulai dari tanah yang keras untuk digali dan keluar binatang-binatang di dalam liang lahatnya, dan terasa sangat berat mayit kakek Yanto. Namun semua nenek-neneknya Kang Dedi terus mendoakan dan terus memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu dengan tokoh agama di daerahnya Kang Dedi. Dan proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya. Setelah tadi mendapatkan halangan yang tidak bisa dipikir dengan logika atau akal sehat, hingga kisah ini diceritakan beberapa tahun silam, kini semuanya berjalan dengan damai dan semestinya. Kini Kang Dedi pun bisa bekerja bersama Kang Holil di kota Kang Holil. Semua nama tidak dicantumkan demi kenyamanan keluarga Kang Dedi dan Kang Holil. Dan kisah dari Kang Dedi tadi berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.